إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang rihlah para ulama-ulama ahli hadis dalam mencari hadis Nabi SAW atau dalam belajar hadis Nabi SAW. Di pembahasan yang ke-6 halaman 161, Al-Matlabus Sadis min adabil muhadditsina fir rihlah. Di antara adab-adab yang dilakukan oleh para ahli hadis, para ulama-ulama ahli hadis ketika mereka rihlah. Kata beliau, wal maqsudu bi adabihim huna manhajuhum. Dan yang dimaksud dengan adab di dalam pembahasan ini itu adalah manhaj, ya, metode mereka, cara yang mereka tempuh dalam rihlah untuk mencari hadis Nabi SAW. Amma adabur rihlat al-ami fama yadhkuru fihi laisa khassan bil muhaddithin bal huwa amun. Adapun adab-adab rihlah, adab-adab safar, adab berpergian secara umum, ini bukan hanya khusus, nanti disebutkan bukan hanya khusus bagi yang mau belajar hadis saja, enggak. Tapi itu disebutkan untuk safar apapun secara umum. Safar mau kerja, safar mau mau ada urusan keluarga, safar yang lain, atau safar tamasya. Ya, safar apapun ada adab-adabnya. Bukan itu yang dibahas. Tapi yang dibahas sama mereka adalah bagaimana metode mereka dalam belajar ilmu hadis, dalam safar untuk belajar ilmu hadis. Hadisnya, ya, belajar hadisnya. Itu yang sedang dibahas sama beliau di sini. Wa qad dzakara al-Khatibu fil Jami' fi babir rihlati fil hadithi syai'an minal adabil am. Kata beliau, dan disebutkan oleh Al-Khatib, maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam kitabnya Al-Jami' dalam bab tentang rihlah, beliau menyebutkan adab-adab safar secara umum, adab-adab rihlah secara umum. Kasti'dzani al-abawain, seperti adab ketika safar, ya, minta izin kepada kedua orang tua. Wa ikhtiyarir rafiq, kemudian memilih siapa teman yang diajak untuk bersafar. Wa tawdi'il ikhwan wa isti'mali husnil asyrah wa jamilil muwafaqah. Demikian juga meninggalkan pesan-pesan yang wasiat-wasiat yang penting kepada saudara-saudaranya,
kemudian menggunakan perlakuan yang baik atau meninggalkan bekal yang baik kepada keluarga dan yang semisal dengannya. Tapi itu adab-adab secara umum kalau mau safar. Nah, adapun yang dibahas di sini adalah manhaj para ahli hadis dalam rihlah. Wa min manhajihim wa min manhajil muhadditsin fi rihlah. Dan di antara manhaj para ahli hadis dalam rihlah, safar untuk mencari hadis. Al-awwal, yang pertama, an yuqaddimas sima min ulama'i baladihi fa idza faragha minhum azama 'ala rihlah. Metode mereka adalah mereka lebih mendahulukan untuk mendengarkan hadis dari ulama-ulama yang ada di negeri sendiri, ulama-ulama lokal, ahli hadis yang ada di negerinya itu. Mereka lebih mendahulukan itu dulu, mendengarkan hadis, meriwayatkan hadis dari mereka. Baru setelah selesai, ulama-ulama hadis, orang-orang yang punya riwayat hadis di negeri mereka, sudah mereka dengar hadisnya, baru mereka kemudian melakukan rihlah. Qala Saleh ibnu Ahmad At-Tamimi, berkata Saleh bin Ahmad At-Tamimi, yanbaghi li talibil hadis wa man uniya bihi an yabda'a bi katbi hadithi baladihi. Kata beliau, hendaklah orang yang mencari hadis dan orang yang punya perhatian terhadap hadis, hendaklah dia memulai untuk menulis hadis dari orang-orang yang ada di negerinya terlebih dahulu. Wa ma'rifati ahlihi minhum wa tafahumihi wa dhabtihi. Dan dia lebih meneliti tentang kondisi ahli hadis yang ada di negerinya tersebut. Ya, dia betul-betul pahami hadis yang dia pelajari itu dari orang-orang yang ada di negerinya. Thumma yashtaghilu ba'du bihadithil buldan warrihlati fihi. Baru kemudian setelah itu dia boleh menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang ada di luar negerinya untuk dia rihlah. Nah, ini yang pertama adalah hadis-hadis atau lebih didahulukan ulama-ulama yang ada di negerinya. Kemudian yang kedua, an yastashira ahlal ilmi fil amakin allati yarhalu ilaiha wasyuyukh alladzina yasma'u minhum. Hendaklah mereka bertanya kepada ahlu ilmi, kepada orang yang berilmu atau ahli ilmu, kepada ulama yang ada di negeri-negeri tersebut, untuk mereka minta diisyaratkan, ditunjukkan, kami ini rihlah kepada siapa? Ya, kepada siapa kami mencari hadis ini? Hendaknya minta isyarat atau minta musyawarah dengan ulama-ulama tersebut, syekh-syekh di ulama tersebut. Sa'ala rajulun Ahmad amman yaktubul hadis. Ahmad pernah bertanya, atau seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang siapa orang yang hendaknya aku menulis meriwayatkan hadis darinya. Kau menyarankan aku untuk menuju siapa? Kemudian faqala, kata beliau, ukhruj ila Ahmad ibni Yunus fa innahu syekhul Islam. Pergilah engkau menuju seorang yang bernama Ahmad bin Yunus, sesungguhnya dia adalah seorang syekhul Islam. Nah, ini di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan maka poin yang kedua ini, yaitu dia minta saran kepada ulama yang ada di negeri itu, siapa orang yang aku tuju untuk aku ambil hadisnya. Yang ketiga, an yahtamma bi kathratil masmu' mimma laysa indahu minal asanid wal mutun wa yuqaddimu dzalika 'alal istikthari minasyuyukh. Hendaklah orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang mencari hadis, dia itu lebih banyak atau lebih memperbanyak orang yang mendengarkan hadis langsung. Ya, lebih banyak orang yang memperdengarkan, bertemu dengan orang-orang yang mendengarkan hadisnya langsung. Artinya dia memiliki jalur periwayatan dari orang yang mendengarkan hadis itu.
Bukan hanya sekedar sanadnya nyambung saja. Oh, kan yang penting sanadnya nyambung. Enggak. Tapi benar-benar dia pastikan hadis tersebut itu didengar dari gurunya dan dicek bagaimana sanad dan seterusnya. Bukan hanya sebatas mengumpulkan hadis. Oh, kau punya hadis Nabi, apa hadisnya? Catat. Kamu punya hadis Nabi, apa hadisnya? Catat. Enggak. Ya, tapi sama dia dilihat orang-orang, apakah orang yang dia ambil hadisnya itu benar, dia mendengar dari gurunya dan seterusnya. Kemudian dengan cara dia memperbanyak perawi. Dengan cara dia memperbanyak perawi. Jadi satu hadis itu banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi. Nah, itu didengarkan hadisnya sama mereka. Berarti untuk memperkuat bahwa hadis ini memang hadis yang kuat. Karena diriwayatkan oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan dan fulan. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu maksudnya. Beliau mengatakan al istikthar minasyuyukh. Dia lebih mendahulukan memperbanyak guru-guru, maksudnya memperbanyak orang-orang yang mendengarkan hadis langsung. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzha, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tsumma yarhal fayahsulu fi rihlah ma laysa indahu wa yakunu i'tina'uhu bi taktsiril masmu' aula min i'tina'ihi bi taktsirish syuyukh." Kata beliau, kemudian dia safar sehingga dia mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Dan dia lebih perhatian dengan memperdengarkan hadis Nabi SAW daripada cuman sekedar memperbanyak jalur periwayatan. Tapi dia lebih banyak memperdengarkan hadis Nabi SAW tersebut. Kita ringkas pembahasan yang ketujuh, al-matlabus sabi' mata yustaghna 'anir rihlah. Kapan seseorang itu tidak perlu lagi untuk rihlah, safar dalam rangka mencari hadis. Qala al-Khatib, berkata al-Khatib al-Baghdadi, annal maqsuda minar rihlah fil hadithi amran. Yang dimaksud dengan rihlah dalam hadis, dalam mencari hadis ada dua perkara. Ahaduhuma tahsilu uluwil isnad, yaitu memperoleh sanad yang paling berkualitas, wa qaddamas sama', yaitu dia dengan lebih mendahulukan mendengarkan hadis tersebut untuk mendapatkan jalur periwayatan yang berkualitas. Dan yang kedua, liqa'ul huffaz wal mudzakarati lahum wal istifadati minhum. Dan rihlah juga untuk bertemu dengan orang-orang yang sama-sama menghafal hadis, sehingga mereka saling mengingatkan hadis yang mereka hafal, ya, kemudian saling istifadah, mengambil faedah satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi orang yang mendengarkan hadis, dia tidak lebih mendapatkan faedah daripada orang yang disampaikan kepadanya hadis. Ya, ada orang-orang yang dia mendengarkan hadis itu, tapi ternyata orang yang dibacakan hadis itu lebih paham, lebih banyak istifadah mendapatkan ilmu daripada yang mendengarkannya langsung. Ya, maka itu tujuannya mereka rihlah. Fa idza kana al-amran mawjudaini fi baladi talib wa ma'dumaini fi ghairihi faqtisaruhu ala ma fil baladi aula. Maka kalau dua hal tadi, yaitu orang yang ada di negerinya itu sudah memiliki sanad, ya, sudah memiliki sanad, ulama-ulama yang ada di negerinya itu, dan sanad-sanadnya itu nyambung, berkualitas. Kemudian juga banyak orang-orang yang hafal hadis di situ, saling mempelajari hadis, saling mengingatkan, saling menghafalkan dan yang lainnya. Maka kalau dua hal ini ada, dan justru di negeri yang lain nggak ada dua hal ini, maka tidak perlu rihlah. Ya, tidak perlu rihlah. Kemudian halaman 163, al-matlabut tsamin namadzij min rihlatil muhadditsin. Di antara contoh-contoh safar atau rihlahnya para ahli hadis. Ini ada 3 yang disebutkan sama beliau, kurang lebihnya sama. Intinya mereka safar melakukan hadis Nabi SAW, kemudian mereka praktekkan hadis yang mereka pelajari tersebut. Di antara yang disebutkan di sini adalah Makhul ad-Dimashqi, kemudian juga Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi,
dan Al-Muhaddits Al-Hafidz Muhammad bin Ishaq ibn Yahya ibn Mandah Al-Asbahani yang dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Mandah. Tapi semua ulama-ulama yang disebutkan di sini, mereka semuanya adalah orang-orang yang safar, belajar hadis Nabi SAW, kemudian mereka praktekkan betul apa yang mereka pelajari dari hadis Nabi tadi. Jadi mereka bukan cuma sekedar meriwayatkan, tapi para ulama-ulama ahli hadis mereka berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis yang mereka dapatkan tersebut. Ya. Sudah mendapatkannya susah, ya, kemudian mereka amalkan hadis yang susah-susah mereka dapatkan itu. Adapun kita mendapatkannya gampang, meninggalkannya juga gampang. Ya. Allahul musta'an. Tapi itu kita lewati saja. Langsung kita sampai pada pembahasan al-inayah bihifdhis sunnah wa tadarisiha. Perhatian terhadap perhatian ulama terhadap penjagaan sunnah, yakni penjagaan hadis, dan bagaimana mereka serius untuk belajar hadis itu. Di halaman 167 beliau mengatakan, innallaha ta'ala qad atamma lana dina wa hafidhahu wa min hifdzid din hifdzu masadirihi wa a'dhamu masadirihi alkitabu was sunnah. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita agama ini, agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kemudian wa hafidhahu, selain Allah sempurnakan agama ini, Allah juga menjaganya. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala agama ini dari penyimpangan-penyimpangan, dari distorsi-distorsi. Sedangkan agama sebelumnya juga Islam, tapi maksudnya adalah risalah Nabi yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah dilepas penjagaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dulunya dijaga, ya, agamanya Nabi Isa, Islam yang dibawa oleh Nabi Isa dijaga, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika ajaran nabi-nabi tersebut sudah tergantikan dengan nabi setelahnya, kitab nabi tersebut tergantikan dengan kitab nabi setelahnya, maka Allah Azza wa Jalla melepaskan penjagaannya sehingga tidak dijaga lagi agama tersebut. Maka mengalami distorsi yang sangat luar biasa. Seperti Yahudi, Nasrani, itu semua mantan Islam loh itu. Ya, Yahudi, Nasrani ini adalah mantan Islam. Dulunya mereka adalah disebut agama apa? Islam. Tapi demikian, ketika terjadi penyimpangan dan dibiarkan penyimpangan itu, maka lama-kelamaan mereka akhirnya berubah secara total menjadi agama tersendiri. Karena kalau antum miring sedikit, tambah jauh, ya semakin jauh miringnya itu derajatnya semakin ini enggak? Semakin berapa ya maksudnya? Semakin panjang, semakin lebar miringnya. Kalau awal-awal sih masih mirip-mirip, ya, awal-awal masih mirip-mirip. Lama kelamaan semakin jauh sama sekali tidak ada kemiripan dengan awalnya, sehingga menjadi agama tersendiri. Awalnya dari mana? Dari bid'ah. Kenapa Nabi Musa, ajarannya Nabi Musa bisa menyimpang begitu dahsyat sampai menjadi agama sendiri namanya Yahudi? Awalnya dari apa? Bid'ah. Sesuatu yang baru yang dimasukkan ke dalam ajaran agama Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika sesuatu yang baru ada di dalam agama tersebut, maka ajaran aslinya otomatis out. Itu sudah menjadi sunnatullah, bukan cuma di zaman Nabi SAW. Paham maksudnya jemaah ya? Ketika dimasukkan ajaran baru yang bukan dari Nabi tersebut, maka otomatis ajaran Nabi tersebut out. Nggak mungkin bersatu gini, nggak mungkin. Kemudian masuk lagi yang baru, out lagi. Masuk lagi yang baru, out yang lainnya. Masuk lagi yang baru, out yang lainnya. Sampai akhirnya semua baru. Akhirnya jadi agama baru. Demikian juga Nasara juga demikian. Ya. Dan maka
Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjaga agama-agama tersebut, namun Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jamin dijaga sama Allah Azza wa Jalla dari penyimpangan-penyimpangan. Wa min hifdziddin hifdzu masadirihi. Nah, di antara bentuk penjagaan Allah terhadap agamanya, Allah jaga Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dengan cara Allah menjaga sumbernya. Ya, sumbernya agama Islam, kata beliau, yang paling besar a'dhamu masadirihi alkitab was sunnah. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adillah ala hifdzillahi sunnah, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah menjaga sunnah, menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga agama Islam ini secara umum, Allah berfirman atau kata beliau, annaha minadz dzikril ladzi takaffalallahu bihifdzih. Bahwasanya as-sunnah itu masuk dalam cakupan adz-dzikr yang Allah sendiri mengatakan di dalam firman-Nya kalau Dia yang menjamin bahwa Dia akan menjaganya sampai hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang menjaganya. Sering diartikan adz-dzikr ini memang Al-Quran, ya. Namun kita tahu bahwasanya hadis Nabi SAW, dan sering kita pelajari hadis Nabi SAW ini fungsinya apa terhadap Al-Quran? Menjelaskan, menafsirkan apa yang masih tidak jelas di dalam Al-Quran, apa yang masih multi tafsir di dalam Al-Quran. Maka berarti hadis Nabi itu juga termasuk adz-dzikr yang Allah sebut di dalam surat Al-Hijr ini. Maka Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini dengan menjaga Al-Quran dan menjaga sunnah Nabi SAW. Nah, penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan sunnah itu bukan hanya cuman dijaga teksnya saja. Sering orang memahami Allah menjaga Al-Quran tidak mungkin disimpang siurkan, tidak mungkin ditambah-tambahi, tidak mungkin dikurang-kurangi. Nah, kalau ada orang yang berusaha menambah satu huruf, jangankan satu huruf, satu harokat saja di dalam Al-Quran ditambah-tambahi, maka pasti otomatis langsung ketahuan. Beda sama Taurat, Injil, jangankan ditambahi satu huruf, ditambahi satu kata, satu kalimat, tambahi satu surat, nggak ketahuan misalnya, ya, karena sumbernya sudah nggak jelas. Tapi kalau Al-Quran enggak. Nah, Allah Azza wa Jalla menjadikan Allah menjaga teksnya supaya tidak ditambahi dan tidak dikurangi dengan cara apa? Bagaimana Allah merealisasikan hal tersebut? Iya, banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran berarti menunjukkan Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Maka banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya terjaga Al-Quran ini dari distorsi-distorsi tadi. Nah, apakah Allah cuma menjaga teksnya? Tidak. Yang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala juga pemahaman terhadap Al-Quran itu. Pemahamannya terhadap hadis Nabi SAW itu juga dijaga. Karena meskipun teksnya itu masih ori, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, tapi kalau pemahamannya ditambah-tambahi, nah ini juga sama. Ini bentuk penyimpangan terhadap Al-Quran juga. Nah, dengan cara apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pemahaman terhadap Al-Quran ini terjaga? Kalau tadi melalui para hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu teksnya dijaga oleh mereka. Nah, kalau menjaga pemahamannya, tugasnya siapa ini? Para ulama. Tugasnya ahlul ilmi. Ketika ada orang-orang yang ingin untuk menyelewengkan makna, bukan menyelewengkan teksnya, bukan. Gak wani orang-orang menyelewengkan teksnya ini, kecuali memang orang-orang yang nekat memang. Seperti orang Mu'tazilah membaca
firman Allah Subhanahu wa taala dengan dirubah-rubah teksnya. Wa kallamallaha Musa taklima. Harusnya apa? Teksnya yang asli apa? Mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima. Yang asli apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dirubah teksnya itu. Nah, ada orang-orang yang enggak, teksnya enggak dirubah, tapi pemahaman terhadap itu yang dirubah sama dia, dengan tujuan untuk memasukkan penyimpangan-penyimpangannya, memasukkan kesesatan-kesesatannya agar menjadi legal. Karena ada dalilnya, ada ayatnya. Nah, itu kelakuan semua ahli bid'ah. Menunggangi ayat-ayat Al-Quran demi untuk apa yang mereka yakini itu supaya ketok ono dalile, ada dalilnya. Ya. Maka tugas ulama untuk mengkonter mereka bahwa apa yang mereka pahami dari hal tersebut itu keliru, nggak benar. Dibantah sama para ulama ini, dibantah oleh orang-orang yang berilmu ini, yang ingin untuk menyelewengkan makna-makna di dalam Al-Quran, dibantah, diluruskan. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti ada orang yang demi untuk menghalalkan musik, dia mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah suratnya para pemusik. Ya, ini penyimpangan, penyelewengan terhadap Al-Qur'an, maka dibantah oleh orang-orang yang berilmu. Betul teksnya nggak dirubah-rubah sama dia, tapi pemahaman terhadap Al-Quran itu yang dirubah-rubah sama dia. Tidak ada para salaf dari zaman ke zaman, ya, para ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah pemusik. Ya, makanya muter-muter menjelaskan, dia tidak menyebutkan satupun pendahulu dia dari para ulama siapa yang punya pendapat seperti itu, nggak ada. Makanya nggak disebutkan sama dia, nggak disebutkan sama orang tersebut. Yang disebutkan sama dia, wah ini begini dari sisi bahasa, dari sisi ini. Dari mana itu semua? Dari dia sendiri. Tidak ada ulama satupun sebelum dia yang punya pendapat seperti itu, nggak ada. Makanya kita ini kenapa dikatakan salafi? Karena ketika kita berakidah, ketika kita berpemahaman, kita punya siapa? Punya salaf, punya pendahulu. Bukan kita yang pertama kali ngomong seperti itu. Ada pendahulu kita, dan pendahulu kita adalah dari kalangan as-salaf. Nah, tapi ini dalilnya tadi surat Al-Hijr ayat yang 9 sudah ya. Wa mimma yathbut kaunus sunnah minadz dzikri ma warada min nususin dalatin ala annaha wahyun. Dan di antara dalil yang menyebutkan bahwa sunnah, hadis itu juga termasuk adzikr. Ya, juga termasuk adzikr yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr tadi. Di antara dalilnya adalah yaitu nas-nas yang menunjukkan hal tersebut banyak. Seperti misalnya surah An-Najm, awal-awal surah An-Najm ayat yang ketiga dan seterusnya, Allah mengatakan wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi SAW itu dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kalau dari sisi wahyu, itu yang disebut wahyu Allah bukan cuma Al-Quran saja. Hadis Nabi SAW itu juga wahyu. Makanya kalau dalam kalau apa istilahnya, kalau ditinjau dari sisi sumber hukum di dalam Islam, ya, sumber hukum di dalam Islam, maka Al-Quran dan hadis itu levelnya sama, setara. Artinya Al-Quran merdeka, bisa untuk dijadikan sebagai hujjah dalam berhukum di dalam agama ini, sebagaimana hadis juga merdeka bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Jangan mengatakan Al-Quran yang pertama, baru kemudian hadis nomor 2. Enggak. Hadis sama Al-Quran, Al-Quran sama hadis sama dari sisi ini. Sama-sama bisa dipakai untuk hujjah, pegangan, dalil dalam beragama.
Kenapa ini perlu kita jelaskan? Karena kalau orang mengatakan Quran dulu baru hadis, ya, artinya apa? Kalau misalnya sesuatu di dalam kalau misalnya tidak ada di dalam Al-Quran, maka nggak boleh hadis berhujjah dengan sendirinya. Harus ada ayatnya dulu harus ada ayatnya dulu di dalam Al-Quran. Nggak boleh hadis berhujjah sendirian, nggak boleh. Seperti misalnya banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis. Seperti misalnya sifat an-nuzul. Meskipun ada juga di dalam Al-Quran, tapi tidak secara terang-terangan menyebutkan nuzul. Kata para ulama, dalil Allah turun di dalam ayat Al-Quran adalah yaitu Allah datang pada hari kiamat. Allah mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersof-sof. Kata para ulama ahli tafsir, datangnya Allah yaitu turunnya Allah di hari tersebut. Tapi kan enggak secara terang-terangan mengatakan nuzul. Nah, adanya di mana? Hadis. Jelas Nabi mengatakan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kami turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Di situ disebutkan kata-kata turun. Nah, kata mereka, wah ini kok sendirian hadis ini. Ya kan, hadis ini sendirian, nggak ada ayat Quran menyebutkan kalau Allah turun. Maka ini nggak bisa dijadikan sebagai pegangan ini hadis ini, karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ngono ta? Tidak. Meskipun tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, hadis sudah bisa sendirian dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Itu maksudnya bahwasanya hadis dan Al-Quran itu sama-sama selevel dari sisi sumber hukum di dalam agama ini. Walau qil inna dzikra huwal Qur'an khassah fa innal hifdha at-tama li kitabillahi yashmalu hifdha hurufihi wa ma'anihi wa ma'lumun anna Allah tabaraka wa ta'ala qad awkala muhimmata tabyini dzikri ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, kata beliau, oh nggak bisa, zikir yang dimaksud dalam ayat tadi surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan adzikr. Zikir di situ itu cuman Quran tok. Jangan ditambahi zikir di situ juga hadis. Kalau ada yang mengatakan seperti itu dengan alasan Allah Subhanahu wa taala betul menjaga agama ini. Allah menjaga dengan sempurna agama ini. Allah jaga huruf-hurufnya dan juga Allah jaga makna-maknanya. Yang tadi kita katakan, Allah tidak hanya menjaga teksnya, huruf-hurufnya, tapi Allah juga menjaga makna pemahamannya. Dan sudah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan, ya, Allah Azza wa Jalla telah menugaskan, memerintahkan Nabi SAW untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 44, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, Al-Quran, untuk kau jelaskan kepada manusia. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi, kemudian penjelasannya diperintahkan oleh Allah, diwakilkan oleh Allah kepada siapa? Penjelasan Al-Qurannya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu maksudnya hadis. Tapi itu poin yang pertama, nomor yang pertama di antara dalil Allah menjaga hadis. Kemudian dalil yang kedua, apa dalilnya kalau Allah menjaga hadis? Yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-32. Allah mengatakan yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka, yakni orang-orang kafir, ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Akan tetapi Allah enggan
untuk memadamkan cahayanya. Bahkan Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kata beliau, wa nurullah, yang dimaksud dengan cahaya Allah yang ingin dipadamkan sama orang kafir itu adalah syar'uhu wa dinuhu. Yang dimaksud cahaya Allah di situ adalah syariatnya dan agamanya. Alladzi irtadahu lil ibad, yang Allah ridhoi bagi hamba-hambanya, yaitu agama Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam yang diridhoi. Walladzi auhahu ila rasulihi minal qur'ani was sunnah. Dan juga cahaya Allah adalah apa-apa yang Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maka As-Sunnah itu sama seperti Al-Qur'an, juga disebut nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dijaga sama Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi orang-orang ingin memadamkan Al-Qur'an dan Sunnah, ingin supaya dipadamkan, baik orang-orang kafir secara langsung atau melalui kaki tangan mereka, yaitu ahlil bid'ah. Tujuannya adalah untuk mematikan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Tapi Allah Azza wa Jalla enggan untuk mematikan cahayanya. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan cahaya tersebut, meskipun mereka nggak suka, orang-orang kafir itu. Tapi yang ketiga, di antara dalilnya, annallaha qad amarona an nata'assa bi nabiyhi ta'assiyan mutlaqan fi jami'i af'alihi wa aqwalihi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya untuk meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan keteladanan yang mutlak. Ya, dengan keteladanan yang mutlak pada semua perbuatannya dan semua ucapannya, sepanjang memang itu bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam betul, tapi dilihat kalau itu menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita enggak boleh melakukannya. Berarti kita enggak boleh mengucapkannya. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi banyak istri. Nah, kita enggak boleh. Cukup berapa? 4. Ya, cukup itu ya. Hah? Mau kurang? Luru ya angel. Hah? Wis 4. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengobati sebagian sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti Ali bin Abi Thalib misalnya, ketika sakit mata diludahi. Ya, diludahi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan sama Nabi, diperbuat. Nah, apakah boleh kemudian kita kalau anak kita sakit misalnya, kita ludahi matanya? Jangan, picek. Ya, tambah picek matanya. Karena itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk meneladani Nabi, tapi ada perkara-perkara yang kita tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu merupakan kekhususan beliau sebagai seorang nabi, tidak berlaku bagi selain beliau. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah di hari kiamat, atau berharap perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan kebaikan di hari kiamat, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Wala yumkin li baqiyatil ummah ba'da sahabah an yata'assau bihi sallallahu alaihi wasallam idza lam tasilhum sunnatuhu. Dan enggak mungkin Allah nyuruh kita untuk kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat yang zamannya jauh enggak dari Nabi? Jauh. Kita ini kena perintah tadi enggak? Kita terkena perintah itu enggak?
terkena perintah untuk meneladani Nabi enggak? Kena kita. Jangan terus kemudian enggak kena kita Ustaz. Itu khusus buat yang sezaman sama Nabi tok. Awan dhewe iki sudah jauh zamannya dari Nabi, maka kita enggak terkena perintah ini. Oh enggak. Ya, perintah ini berlaku bagi setiap muslim sampai akhir zaman. Nah, gimana caranya orang-orang muslim yang ada di akhir zaman, yang zamannya jauh dengan Nabi SAW, gimana caranya mereka tetap bisa meneladani Nabi? Mau nggak mau harus dengan apa? Sunnah. Makanya sunnah ini dijaga sama Allah. Ya, sunnah, hadits-hadits Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana akidahnya Nabi, supaya kita bisa meneladani beliau. Kita nih orang-orang akhir zaman ini bisa meneladani beliau. Dijaga sunnah ini sama Allah SWT supaya nyampe ke kita. Maka kita akhirnya bisa merealisasikan ayat tadi. Kita bisa mengerjakan ayat tadi. Kita bisa mentaati Allah ketika memerintahkan kita untuk meneladani Nabi SAW, bisa kita taati. Lah kalau sunnah nggak dijaga sama Allah, ya kalau sunnah ini tidak dijaga sama Allah, hilang di pertengahan zaman, hilang sunnah ini, maka gugur kewajiban nggak? Gugur kewajiban. Orang-orang akhir zaman sudah gugur kewajiban, nggak bisa mereka meneladani Nabi SAW karena nggak tahu. Ya gimana Nabi SAW kita nggak tahu. Kita nggak sezaman dengan beliau. Bagaimana cara kita meniru Nabi SAW kita nggak tahu. Ya, tapi ternyata Allah jaga sunnah ini. Kemudian poin yang keempat, umumu bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam li ahli qarnihi wa liman ata ba'dahum ila ay yarithallahu al-arda wa man 'alaiha wa inqita'ur rusul min ba'dihi wa khatamahum bihi yalzamu minhu an tuhfadha aqwaluhu wa af'aluhu kay yata'abbadu bidzalik walau lam yahfadillah sunnata nabiyhi lama baqiyat 'alal ummatil hujjah. Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menjaga sunnah ini, yaitu keumuman tentang diutusnya Nabi SAW kepada generasi yang Nabi SAW hidup di dalamnya, dan juga generasi yang hidup setelahnya, sampai Allah Azza wa Jalla sampai Allah Azza wa Jalla memberikannya kepada generasi-generasi setelahnya. Artinya, maksud beliau yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW di generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya, bahkan terputus, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Ya, tidak ada lagi nabi yang menggantikan beliau. Beliau adalah penutup. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya Allah pasti menjaga hadis, Allah pasti menjaga perbuatannya Nabi supaya nyampe kepada generasi setelahnya. Allah pasti menjaga ucapan-ucapan Nabi agar sampai kepada generasi setelahnya, karena tidak ada lagi Nabi yang diutus setelahnya. Kalau ucapan Nabi Musa, ucapan Nabi Isa, betul dulu dijaga. Tapi ketika datang Nabi setelahnya yang menggantikan Nabi tersebut, sudah selesai, sudah expired, kadaluarsa sudah. Quotes-quotesnya, ucapan-ucapannya Nabi Musa, katanya orang-orang Yahudi sampai sekarang masih terjaga. Yaitu yang disebut, yang mereka klaim dengan Talmud. Ya, tahu Talmud? Talmud itu adalah ya seperti sunnah kedudukannya dalam kita. Kalau kitabnya namanya Taurat yang turun kepada Musa, ya, ini cuman umum, hukum-hukum secara umum. Adapun inti dari ajaran Yahudi, yaitu berupa hadis-hadisnya Musa, itu ada di Talmud. Tapi masih ngono sithik pisan nang Talmud ucapannya Musa itu. Yang banyak justru ucapan rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta mereka. Nah, ini mirip dengan Syiah jamaah. Antum kalau buka, jangan dibuka wis. Antum kalau lihat kitab hadisnya orang-orang Syiah, ya, ucapan Nabi SAW sedikit kadarnya jika dibandingkan ucapan imam-imam mereka.
Ya, kitab-kitab hadis yang utama seperti Al-Kafi yang dikarang oleh Al-Kulaini, atau Biharul Anwar yang dikarang oleh Al-Majlisi, atau kitab Man La Yahduruhul Faqih, kitab Al-Istibsar, dan kitab-kitab hadis yang lain kalau dalam kita seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu banyak berjilid-jilid kitabnya itu. Kita punya PDF-nya itu sampai capek downloadi satu-satu itu. Saking banyaknya. Ketika dibuka, kebanyakan isinya adalah ucapan imam-imam mereka. Qala Ja'far As-Shadiq, qala Muhammad Al-Baqir, qala Musa Al-Kadhim. Ucapan Nabi cuma sedikit, ada tapi sedikit. Nah, ini mirip seperti orang-orang Yahudi. Ada ucapan Nabi Musa di dalam Talmud, iya, kata mereka itu ucapan Nabi Musa, meskipun tanpa sanad, tanpa riwayat. Pokoknya ngene iki jari Musa iki ngene iki. Sanad itu kondimbo. Selain itu adalah ucapan ya istilahnya salaf mereka lah. Ya, mereka juga punya ini istilahnya pembagian generasi seperti kita. Tapi itu semua menunjukkan, kata beliau, bahwasanya sunnah ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka nggak mungkin ucapan nabi itu expired, kadaluarsa, nggak mungkin sampai akhir zaman. Kenapa? Kay yata'abbadu bidzalik, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik. Maka ini bentuk support Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita, Allah memfasilitasi kita. Ya, Allah nyuruh kita untuk beribadah kepadanya, maka sama Allah Subhanahu wa taala difasilitasi kita. Dengan apa? Dikasih petunjuk. Ini cara beribadah kepada Allah. Mana petunjuknya? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yahfadillah sunnata nabiyyi, dan seandainya kalau Allah tidak menjaga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan tegak hujjah bagi umat ini. Artinya tidak akan tegak kalau Allah tidak menjaga sunnah, sehingga kita di zaman sekarang sudah kehilangan sunnah, maka kita nggak bisa beribadah kepada Allah. Dosa gak? Harusnya berdosa, karena kita nggak beribadah kepada Allah dengan benar. Akhirnya ngarang-ngarang dewi ibadah nih, ya kan? Karena sudah nggak ada petunjuknya, nggak ada sunnahnya. Gimana cara sholat? Allah cuma mengatakan aqimus sholat. Sembuh sekarapmu sholat, siapa ngono lho sholat pokoknya. Sembuh carane apa, waktune kapan, gak harus sholat tuh. Nah, perbuatan ini perbuatan dosa, karena bukan itu sholat yang diinginkan sama Allah Azza wa Jalla. Sholat karepe dewi, bukan itu yang diinginkan sama Allah. Nanti ketika hari kiamat, harusnya dosa mendapatkan azab, mendapatkan siksa, tapi dia punya hujjah di hadapan Allah. Apa? Aku nggak tahu tentang sunnah nabimu ya Allah. Tidak sampai kepadaku sunnah nabimu. Ya, maka aku nggak tahu bagaimana cara beribadah kepadamu. Yang sampai kepadaku hanya Al-Quran saja. Kau mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat, tapi aku nggak tahu bagaimana tata cara sholat. Ya, aku nggak tahu bagaimana tata cara sholat. Maka hujahnya ini diterima nggak? Diterima. Tapi yang jadi masalah gak ngono. Allah menjaga sunnah, sampai sunnah itu kepada kita, yo gak sholat. Terus di akhirat alasan belum sampai sunnah kepadaku, diterima? Gak diterima. Sudah ada sunnahnya, sudah sampai kepadamu hadisnya. Memang kamu aja yang malas sholat. Ya. Jadi nggak ada alasan belum sampai hadisnya kepada kita. Qala al-Muallimi, berkata al-Muallimi, kullun man alima anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa anna syari'atahu khatimatus syara'i. Setiap yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, dan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala syariat, wa anna sa'adatal ma'ayishi wal ma'adi wal hayatil abadiyah fittiba'ihi, dan dia mengetahui bahwa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ya kehidupan yang abadi itu adalah dengan mengikutinya, mengikuti Nabi SAW. Setiap orang yang sadar dengan nilai-nilai tadi, ya'lam anna an-nasa ahwaju ila hifdhis sunnati minhum ila at-ta'ami wasyarab.
maka dia pasti akan tahu bahwa kebutuhannya terhadap hadis, terhadap sunnah jauh lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Nah, kebutuhannya terhadap hadis, kebutuhannya terhadap sunnah itu jauh lebih dia butuhkan daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena dia tahu ini kebahagiaan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku. Sunnah ini adalah kebahagiaan hidup duniaku dan akhiratku. Ya, adapun makanan nggak jamin orang makan bahagia. Ya, ada orang justru habis makan malah sengsara. Ya kan? Apa? Lambung, ya, kolesterol, ya kan? Habis makan langsung opname. Ada orang-orang kayak gitu. Iya, mari mangan enak. Opname. Besok lu wingi mari mangan. Iya. Kakean ngejar ini dokter. Langsung budal opname. Ya. Maka kebutuhannya terhadap sunnah itu jauh melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.